Selamat pagi, selamat dari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Kita sudah masuk di akhir pekan lagi di hari ini. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga di akhir pekan ini kita semua senantiasa merasakan sukacita dan kegembiraan. Semoga berkat Tuhan juga senantiasa kita syukuri karena hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk hidup dan juga kembali menjalani aktivitas kita di hari ini. Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Semoga di hari yang baru kita semua juga punya harapan yang baru, punya niat-niat yang baru untuk menjalani hari ini. Hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam pengalaman hidup kita, pernahkah kita ada dalam situasi sukses, situasi penuh dengan kegembiraan, situasi penuh dengan keberhasilan, situasi penuh dengan sukacita karena kita seolah-olah tengah ada di dalam puncak kehidupan kita. Entah itu puncak karir, entah itu puncak popularitas, ataupun puncak-puncak pencapaian hidup kita masing-masing secara pribadi atau secara bersama. Entah itu di dalam kerja tim, di dalam sebuah komunitas, atau mungkin ada di dalam puncak sukacita di dalam keluarga. Suasana itu pasti adalah suasana yang membuat kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Seolah-olah berkat Tuhan itu begitu besar bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, dan bagi banyak hal yang sudah kita lakukan. Kita merasa bahwa kita ingin berlama-lama ada dalam situasi itu. Doa kita yaitu supaya Tuhan tidak segera mengambil situasi nyaman itu. Karena apa? Karena kita pengen menikmati semua itu dan merasa bahwa ini saatnya saya menikmati berkat Tuhan. Seolah-olah kita ada di puncak kehidupan kita.
Kalau kita mencoba untuk merenungkan bacaan Injil hari ini, kita juga merenungkan bahwa pada saat Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak oleh Yesus ke atas gunung, lalu mereka melihat Yesus yang berubah rupa menjadi berputih berkilau-kilauan, bertemu dengan Elia dan Musa. Bisa jadi itu juga adalah pengalaman puncak yang dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Situasi puncak itu membuat mereka ingin berlama-lama, ingin menikmati situasi itu, ingin menikmati kemuliaan itu, sampai-sampai Petrus ingin membangun kemah untuk mereka bertiga. Gambaran bahwa mereka ingin bahwa menyaksikan Yesus bersama dengan Elia dan Musa bermalam-malam itu, dan tidak ingin pengalaman yang amat berharga itu segera berakhir. Tetapi nyatanya Yesus mengajak mereka untuk turun, untuk menyambut situasi dan juga perutusan hidupnya, menyambut sengsara yang harus ia jalani, bahkan sampai mati dan nantinya akan sampai kepada kebangkitan. Di sana kita bisa melihat bahwa kemuliaan yang dirasakan oleh para murid sebetulnya adalah sebuah kesempatan untuk melihat betapa Tuhan itu menjadi berkat bagi hidup kita. Bagaimana Tuhan itu memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa dengan kemuliaannya. Tetapi kita tidak boleh hanya menikmatinya sendiri saja. Kita tidak boleh hanya ingin tinggal di sana untuk kita saja. Tetapi kita diajak untuk turun. Turun berarti berjumpa dengan banyak orang. Turun berarti berjumpa dengan khalayak. Turun berarti berjumpa dengan realita yang ada di sekitar kita. Maka saudari-saudara sekalian, di saat kita merasakan sukacita, di saat kita merasakan berkat, di saat kita merasakan kemuliaan Tuhan yang begitu besar, di waktu yang bersama, sebetulnya Tuhan meminta kita untuk turun, peduli pada sesama kita, membagikan berkat itu, membagikan perjumpaan itu, tidak hanya memeluknya sendiri, tidak hanya menikmatinya sendiri, tapi berkat itu seharusnya dinikmati oleh banyak orang dan kita bagikan di dalam kasih dan sukacita karena kita sudah menerimanya juga dengan cuma-cuma karena kasih Tuhan kepada kita. Maka saudari-saudara sekalian, semoga untuk Anda sekalian yang sekarang ini ada dalam puncak kehidupan, dalam kebahagiaan, sukacita karena berkat Tuhan yang terasa begitu melimpah untuk Anda. Sebetulnya saat ini saatnya Anda juga turun, peduli pada sesama dan membagikan berkat itu sama seperti Tuhan yang mengajak ketiga muridnya untuk turun membagikan pengalaman mulia itu di dalam karya nyata mereka. Semoga hari ini di hari Sabtu juga menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi berkat. Berbagi berkat bukan berarti lalu kita harus menunggu berkat kita melimpah ruah sampai kita tidak mampu menampungnya. Berbagi berkat yang sungguh-sungguh berbagi adalah di saat kita mendapatkan sedikit, tetapi dari yang sedikit itu kita mau untuk membagikannya kepada sesama. Tidak harus dalam bentuk materi, tidak harus dalam bentuk uang, tapi kita bisa membagikan berkat itu dalam bentuk perjumpaan, perhatian, di dalam tenaga, dan juga pelayanan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda semua dan keluarga Anda di dalam rahmat kesehatan, sukacita dan berkat hari ini. Dan semoga untuk Anda semua yang hari ini tengah menjalani berbagai macam hal yang mungkin berat, semoga juga diberikan keringanan oleh Tuhan, diberikan jalan yang terbaik untuk menghadapinya. Dan semoga untuk Anda semua yang sekarang ini dipenuhi dengan sukacita, juga senantiasa diberikan syukur yang melimpah oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat untuk Anda semua atas hari baru yang boleh kita rasakan, dan semangat pagi hari ini.